bincang-bincang kita bersama Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Perbanas Surabaya. Anda masih bersama saya Wina Alifa, kali ini dengan tim saya Produser Susantomo dan Operator Wicaksono. Topik yang akan kita obrolkan sampai jam 12 nanti ini tentang e-commerce ya. Kita tahu bahwa sekarang ini perkembangan e-commerce luar biasa, terutama untuk Indonesia yang memiliki potensi pasar yang sangat besar. Ini tentu menjadi peluang tersendiri untuk perkembangan e-commerce di Indonesia. Tapi kali ini profesional Sindo Trijaya kita coba menyoroti perkembangan e-commerce ini dikaitkan dengan pengenaan pajak. Jadi topik kali ini adalah potensi dan tantangan pengenaan pajak transaksi e-commerce. Anda para pelaku e-commerce atau baru yang mau coba-coba ya untuk menekuni e-commerce, pasti obrolan kita akan jadi makin menarik kalau Anda juga ikut berbincang di sini. Silakan saya undang Anda bisa lewat telepon di 596 1047, juga SMS dan WhatsApp Anda bisa kirimkan ke 0811 33 1047. Dan di studio sudah hadir. Yang pertama saya perkenalkan dulu mahasiswa Perbanas Surabaya. Ada Dia Erasmita atau Mita dan Robi Salam Rahmatullah atau Robi. Kemudian didampingi Ibu Dewi Murdiawati, dosen pendamping dari Perbanas Surabaya. Selamat siang semuanya, Bu Dewi, Mita, juga Robi, apa kabarnya? Siang, Mbak. Selamat siang. Baik, ya. Ini sudah semester baru ya? Udah masuk lagi? Iya, Mbak. Ini sudah mulai minggu-minggu kedua lah. Oh, udah berlangsung perkuliahan reguler ya. Sudah ya? Pemanasan, Mbak. Sudah pemanasan. Sudah makin panas saja ini. Supaya kita juga ikut merasakan panasnya, kita langsung saja mulai obrolannya ya. Tentang e-commerce, saya ke Bu Dewi dulu. Bu Dewi setuju ya kalau sekarang ini perkembangan e-commerce luar biasa. Anak-anak muda juga kayaknya sekarang punya peluang bisnis yang gampang gitu ya dengan adanya e-commerce ini. Gimana pendapat Bu Dewi? Oh, benar banget, Mbak. Tidak hanya mahasiswa atau pelajar ya, bahkan ibu-ibu rumah tangga yang biasanya cuma di rumah, sekarang kan juga punya usaha sendiri gitu kan sambil jaga anaknya. Jadi ya memang benar sih, Mbak. Apalagi sekarang kan dengan adanya internetnya sendiri juga di Indonesia cukup lumayan lancar gitu kan, membantu banget. Jadi terus ibu-ibu sendiri kalau di rumah hampir semua rata-rata lah pengguna handphonenya kan sudah bisa dipakai smartphone, jadi kan bisa dilakukan transaksi seperti itu dengan gampang dan sekejap mata. Betul, itu baru dari sisi ibu-ibunya ya, kemana-mana udah pegang gadget karena bisnis online. Belum lagi kalau kita ngeliat di kampus bukan cuma urusan kuliah saja, tapi juga saya yakin nih Mita, Robi jangan-jangan juga punya bisnis online ya. Salah kita nanti, Mbak. Itu bagus tuh karena uang kuliahnya nanti bisa bayar sendiri ya. Ngomong-ngomong, Mita sama Robi selain kuliah aktivitasnya apa? Apa betul punya bisnis online? Gimana? Kalau saya sendiri masih belum memiliki bisnis online. Belum ya? Iya, masih belum. Okay. Mungkin Pak. Mita jual-jual baju online, hijab, hoodie. Kalau dari saya sendiri dulu sempat sih Mbak punya bisnis online gitu, tapi masih nggak berlanjut sampai sekarang. Kenapa? Sibuk kuliah atau karena larisnya gitu, jadi waktunya nggak bisa ngatur antara bisnis online dan kuliahnya? Kalau saya sekarang lebih fokus ke kuliahnya aja, jadi bisnisnya dihentikan dulu. Setuju. Nanti kalau kuliahnya udah kelar bisa punya lebih banyak waktu lagi ya. Baik, nah tentang e-commerce juga pajak transaksi e-commerce ini saya itu saya tahu bahwa sempat bikin deg-degan juga beberapa waktu yang lalu ya untuk pelaku e-commerce. Waduh, ini gimana nih kena pajak, omset saya kan baru segini gitu, masa belum udah kena pajak. Nah sebenarnya apa sih maksudnya dari e-commerce itu sendiri, termasuk juga pajak transaksi e-commerce itu sebenarnya apa? Pengertian e-commerce sendiri yaitu segala bentuk transaksi bisnis yang menggunakan teknologi, informasi dan komunikasi. Namun seiring dengan perkembangannya waktu, definisi e-commerce ini menjadi semakin meluas. Tidak hanya penjualan dan pembelian melalui internet semata, tapi juga mencakup pelayanan pelanggan online dan pertukaran dokumen bisnis. Baik, bisa dijelaskan tadi terutama tentang mencakup pelayanan pelanggan online dan pertukaran dokumen bisnis. Saya tahunya kalau e-commerce jualan online itu ya order lewat gadget gitu ya, terus akhirnya berapa dikirim jadi ya, tapi ternyata definisinya meluas ya. Ada pelayanan pelanggan online, pertukaran dokumen bisnis, apa tuh misalnya? Seperti pelayanan pelanggan online itu seperti apabila kita kan menjualkan barang kita di
website Mm-mm. ataupun internet di website lainnya. Oke. Nah, penjual tersebut memberikan pelayanan untuk menjajakan barang dagangannya agar Mm-mm. barang dagangannya itu laku. Oke. Kalau pertukaran dokumen bisnis itu yang seperti apa lagi? Pertukaran dokumen bisnis itu seperti kita bisa transfer data antara penjual yang satu dengan penjualan yang lainnya agar bisnis tersebut menjadi lancar. Oh gitu. Kayaknya itu mbak tentang data Gimana? kali ya mbak. Kayak misalnya kita kan kadang kalau usaha masih baru Iya. gitu kayak pangsa ini berapa sih marketnya, kadang kita kan Oh. malas nyari Mm-mm. apa ya kayak Males bikin riset pasar sendiri jadi gitu mereka ya. nyari kayak ada pihak yang menyediakan data seperti itu, ataupun kalau mahasiswa sendiri pun juga disuruh membuat tugas paper segala macam itu kadang butuh jurnal internasional kan. Mereka melakukan itu jadi ada kayak semuanya website yang menyediakan jurnal-jurnal Oh, tapi iya berbayar. Oh, harus beli. Iya, karena kan ibaratnya kualitinya bagus gitu mbak, jadi kita harus paling nggak ada fee yang harus dibayar. Oh iya. Nah, kalau yang sedang ramai sekarang ini, misalnya ojek online atau taksi online, itu masuk dalam e-commerce nggak? Menurut kita gimana? Kalau menurut saya untuk ojek online nggak bisa Gojek itu juga bisa masuk ke Masuk ya? e-commerce. Jadi masuknya ke yang pelayanan pelanggan online ini Pak. Oke, baik. Jasa-jasa lainnya Bu Dewi, kita tahu nanti bukan nggak mungkin makin ramai kan, misalnya jasa salon online, jadi keribat tinggal ngisi aplikasi terus Kayaknya sekarang sudah ya. Iya, Aduh, sudah, saya Mbak. mana aja nih. Jangan kan salon mbak, ini widget aja sudah Sudah bisa ya, pesan online nanti ya. jam berapa nanti ini. Tapi memang sekarang lagi rame tenang di sini mbak. Betul. Transportasi nih yang lagi Ya karena regulasinya Iya, pemerintah kayaknya sudah. lagi gaduh. Ya, baik. Nah, nanti kita ada lagi